Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai generator AC. Generator AC merupakan generator listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik di dalam bentuk IMS AC atau disebut juga arus AC. Cara kerja generator AC. Generator AC bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Ketika terdapat gerakan relatif di antara koil atau kumparan dan medan magnet, maka arus listrik atau IMF diinduksi di dalam koil. Kerja dari generator AC. Ketika armatur berputar di antara kutub magnet, flux magnet terkait dengan perubahan armatur, dan hasil akhirnya arus atau IMF akan diinduksi di dalam armatur, sehingga arus akan mengalir ke armatur, galvanometer, slip ring, dan juga sekatara. Mari kita perhatikan gerak dari jarum penunjuk pada galvanometer yang menunjukkan positif dan juga negatif, yang menandakan adanya arus AC, sehingga menghasilkan grafik gelombang seperti pada gambar. Peroleh gelombang sinusoidal sebagai ciri dari gelombang AC. Bagian-bagian generator AC 3 fasa. Bagian yang pertama yaitu stator, yang terdiri dari inti stator dan slot yang menjadi tempat adanya kumparan fasa A, kumparan fasa B, kumparan netral, dan juga kumparan fasa C atau dengan istilah RST dan netral. Ini adalah bagian lengkap daripada stator. Kemudian bagian yang kedua adalah rotor, yang terdiri dari inti rotor, slip ring, brush, kumparan penguat, dan garis medan magnet. Berikut adalah gambaran lengkap bagian-bagian generator AC. Beban tak seimbang. Apa yang dimaksud beban tak seimbang? Mari kita pelajari lebih dalam. Sifat terpenting dari pembebanan yang seimbang adalah jumlah fase dari ketiga-tigaan sama dengan 0, dan jumlah fase dari arus pada ketiga fase juga sama dengan 0. Jika impedansi beban dari ketiga fase tidak sama, maka jumlah fasor dan arus sentralnya tidak sama dengan 0, sehingga beban dikatakan tidak seimbang. Hal ini terjadi karena hubung singkat atau hubung terbuka. Berikut adalah gambar vektor ketidakseimbangan beban. Ketidakseimbangan beban pada sistem 3 fasa dapat diketahui dengan indikasi naiknya arus pada salah satu fase dengan tidak wajar. Arus pada tiap fase mempunyai perbedaan yang cukup signifikan untuk menyebabkan kerusakan pada peralatan. Jika generator memikul beban tak seimbang terus-menerus, atau arus yang diterimanya lebih dari 10% dari arus rating, menimbulkan bahaya pada rotor silinder dari generator. Arus 3 fasa yang tidak seimbang akan mempunyai komponen-komponen dengan urutan positif, negatif, dan zero pada gulungan statornya, padahal pada kondisi yang seimbang hanya ada arus positif pada statornya. Komponen urutan negatif berputar dengan kecepatan sinkron berlawanan arah dengan putaran stator. Pada kondisi gangguan satu fase ke fase lain,
dalam gulungan stator akan ada komponen urutan positif dan komponen urutan negatif. Pada komponen urutan 0 atau 0 tidak ada interval waktu di antara fase-fasenya. Pada kondisi gangguan satu fase ke tanah akan menyertakan komponen urutan positif, negatif, dan 0. Arus yang tak seimbang 3 fase akan menghasilkan flux memotong rotor dengan kecepatan 2 kali kecepatan putar. Karena itu, frekuensi ganda diinduksikan ke rotor, bodi, dan gulungan peredam damper winding. Oleh karena arus edaran yang besar pada rotornya akan menaikkan temperatur rotor dengan kecepatan dan mengakibatkan overheating. Efek pemanasan yang ditimbulkan dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur bagian-bagian rotor yang juga dapat menimbulkan getaran pada rotor karena material rotor memiliki batas temperatur. Hal ini dinyatakan dalam suatu formula, yaitu I2 kali C sama dengan K, di mana I2 sama dengan arus urutan fasa, T sama dengan waktu, dan K merupakan karakteristik kerja. Rumus tersebut menunjukkan hubungan antara arus negatif dan batas waktu yang diizinkan mengalir pada generator. Relay arus urutan negatif berfungsi mendeteksi dengan karakteristik inverse. Hal ini dikarenakan setiap jenis mesin sinkron memiliki harga yang berbeda. Arus stator yang tak seimbang juga akan menimbulkan vibrasi besar dan memanaskan stator. Proteksi yang digunakan untuk mendeteksi beban tak seimbang pada generator menggunakan negative sequence protection relay. Sekarang kita akan mempelajari proteksi generator AC 3 fasa terhadap beban yang tidak seimbang. Generator merupakan sumber energi listrik di dalam sistem tenaga listrik, maka perlu diproteksi dari semua gangguan, jangan sampai mengalami kerusakan, karena kerusakan generator akan sangat mengganggu penyediaan tenaga listrik. Ini adalah letak pemasangan proteksi pada generator, dan ini gambar detail letak pemasangan tenaga listrik. Untuk proteksi terhadap gangguan pembebanan yang tidak seimbang bisa menggunakan NSP, Negative Sequence Protection. Ini adalah gambar dari NSP. Yaitu relay yang melindungi sistem kelistrikan dari komponen urutan negatif, disebut relay order negatif atau relay fase ketidakseimbangan. Pada dasarnya disediakan untuk pelindungan generator dan motor terhadap muatan yang tidak seimbang yang mungkin timbul karena kesalahan fase ke fase. Relay urutan negatif memiliki rangkaian saringan yang hanya bertanggung jawab pada komponen negatif. NSP, Negative Sequence Protection. Relay ini bekerja jika terjadi pembebanan yang tidak seimbang dalam sistem atau adanya gangguan satu fase dan 3 fase pada sistem menyebabkan generator tidak seimbang dan menimbulkan arus urutan negatif. Relay ini juga bekerja ketika terjadi overheat tempat yang diakibatkan pemanasan pada stator, diakibatkan oleh kerusakan laminasi dan kendornya bagian-bagian di dalam stator, seperti pada stator wedge dan ujung terminal belitan dan gangguan cooler generator, serta gangguan kesalahan sinkron yang menimbulkan momen putar yang berlebihan serta gangguan pada PMT. Ini merupakan gambar susunan skematik kode relay fase negatif. Pada dasarnya, NSP terdiri dari jaringan jembatan resistensi. Besarnya impedansi dari semua cabang jaringan adalah sama. Impedansi Z1 dan Z3 bersifat resistif murni, sedangkan impedansi Z2 dan Z4 adalah kombinasi dari resistansi dan transparansi. Arus di cabang Z2 dan Z4 tertinggal sekitar 60 derajat dari arus di cabang Z1 dan Z3. Cabang vertikal ini terdiri dari karakteristik polarisasi relay. Relay memiliki impedansi yang dapat diabaikan. IR saat ini terbagi menjadi 2 bagian yang sama, yaitu I1 dan I2.
dan I2 tertinggal I1 pada 60 derajat seperti yang ditunjukkan gambar, sehingga vektor I1 plus vektor I2 sama dengan IRF. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I. Garis tegak lurus diambil dari titik A pada pertemuan diagonal pada titik B seperti yang ditunjukkan pada gambar, yang membagi diagonal sama dengan OB sama dengan IR per 2. Sekarang di segitiga OAB. Berikut adalah persamaan yang satu. Sekarang I1 memimpin IR pada 30 derajat, sementara I2 tertinggal pada 30 derajat. Dengan demikian, pula IB saat ini dibagi menjadi dua bagian yang sama, yaitu I3 dan I4. I4 lagging saat ini I 60 derajat pada persamaan 1, sehingga kita bisa menulis persamaan 2. IB per akar 3 sama dengan I3 sama dengan I4 sebagai persamaan kedua. I4 arus saat ini dipimpin oleh IB, sementara I3 saat ini tertinggal IB pada 30 derajat. Saat ini memasuki relay pada titik persimpangan B pada adalah jumlah vektor, dan I relay sama dengan faktor I1 plus vektor I3 plus vektor IY sama dengan IY plus IR per akar 3 dipimpin IR oleh 30 derajat plus IB per akar 3 tertinggal IB oleh 30 derajat, sehingga vektor I1 plus I3 sama dengan IY. Vektor I1 plus I3 plus IY sama dengan 0. Dengan demikian, arus yang memasuki relay pada titik B adalah 0. Demikian pula arus yang dihasilkan pada persimpangan B juga sama dengan 0. Dengan demikian, relay ini tidak berfungsi untuk sistem yang seimbang. Sekarang perhatikan bahwa ada beban yang tidak seimbang pada generator atau motor karena arus berurutan negatif juga. Urutan fase CT arus sekunder adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar A. Diagram vektor I1, I3 dan IY ditunjukkan pada gambar B dalam kondisi ini. Komponen I1 dan I3 sama dan berlawanan satu sama lain pada titik persimpangan B. Oleh karena itu, I1 dan I3 saling membatalkan. Sekarang, kalau relay membawa arus IY dan saat arus ini lebih dari nilai yang telah ditemukan, sehingga menyebabkan relay bekerja. Sekian ulasan dari kami, terima kasih, dan sampai jumpa.